Aksa dan Bastian kompak untuk mengusir Bella dan menendang Bella dari rumah Bastian Rahadian. Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas lagi alur cerita untuk episode malam ini dan juga selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama yuk mari kita bahas langsung bersama dengan Ramanesia. Yap, episode malam ini benar-benar sangat seru, benar-benar menakjubkan bisa katakan. Walaupun ada sisi ngeselinnya nih teman-teman. Tapi teman-teman tenang aja, nggak perlu ngerasa bagaimana, karena nanti pun juga ada hal-hal menariknya. Nah, kita bahas dulu hal yang nyebelinnya. Yap, siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan adalah si Bella ini. Yap, setelah ke gap, bahkan ketika ke gap berdua bersama dengan Zaki oleh Bastian, ternyata Bella ini bikin trik baru bersama dengan Zaki. Sebetulnya di momen ini Zaki tuh udah mulai malas teman-teman sama Bella, karena Bella tuh kayak cuman manfaatin Zaki aja, cuman pengen manfaatin situasi doang supaya semua orang tuh percaya lagi sama Bella, Aksa percaya lagi sama Bella. Nanti kalau Aksa Bella udah bener-bener luar biasa nyaman lagi, Zaki bakal dilupain karena memang tipikal Bella tuh seperti itu. Nah, kesel dong teman-teman. Maksudnya tuh ngeliat perilaku pacaran seperti ini, cuman Zaki akhirnya ya udahlah kita lihat dulu aja. Kalau sampai nanti Bella ini aneh-aneh, maka Zaki akan turun tangan supaya gimana pun caranya, ya itu tadi ya teman-teman, langsung dibongkar semuanya. Tapi entahlah ya, kita nggak pernah tahu isi hati Zaki yang sebenarnya seperti apa. Kalau memang dirasa bagi Zaki Bella ini udah terlalu kurang ajar, maka mungkin Zaki akan membeberkan semuanya. Tapi ini pun juga cukup seru karena memang Zaki pun juga kesalnya tuh bukan main kepada Bella. Maksudnya udah tahu situasi genting, tapi Bella tuh malah meninggalkan Zaki begitu saja. Mungkin maksud Bella tuh dengan mutusin Zaki supaya seolah-olah nggak kelihatan berhubungan. Kan percuma, orang Aksa udah tahu, semua orang udah tahu, jadi ngapain harus pakai acara putus segala. Dikira Aksa Bastian ini anak kecil kali teman-teman, gampang dibohongin ya. Dan pada akhirnya apa? Aksa bahkan Zaki, pacar dari Bella saja, sampai segedek dan semarah itu kepada Bella. Tapi sudahlah, kita move on dulu aja. Nah, setelah adegan ngeselinnya, jadi si Bella ini tuh marah-marah. Pokoknya tuh ngerasa nggak selingkuh, nggak apa, sampai minta Zaki tuh untuk ngelakuin supaya seolah-olah mereka berdua tuh nggak berselingkuh gitu. Kayak bikin adegan-adegan palsu gitu loh, kayak kebohongan lah intinya. Ya di depan si Aksa ini. Terus Aksa kayak seolah-olah harus nguping gitu gimana. Ya Aksa kan nggak percaya. Bahkan Aksa dia udah nggak mau tidur satu kamar bersama dengan Bella karena udah muak juga. Ya gimana nggak muak ya teman-teman, hari-hari dibohongin, hari-hari dicuekin. Bahkan bisa dikatakan ya kayak nggak diperluin banget nih. Sehingga pada akhirnya kan bikin Aksa pun lama-kelamaan lebih memilih sama Amira ketimbang sama Bella. Ya ngapain juga sama Bella, udah jelas-jelas jahat, tukang selingkuh, tukang bohong. Kalau Amira benar-benar baik, tulus, mau sama-sama berusaha, mau mendengarkan, menerima apa adanya. Dan memang setulus itu gitu loh. Sehingga Aksa kan jadi kayak mikir tuh ngebanding-bandingin lagi. Karena memang kan ya gimana gak ngebandingin teman-teman kalau memang punya istri seperti Bella. Kurang ajar, tukang selingkuh dan gak tahu diri. Sehingga pada akhirnya ya menjadi seperti ini. Walaupun masih tetap agak ngeselin Bellanya, karena masih belum mau ngaku nih ceritanya teman-teman. Bella masih belum mau ngaku, Bella masih belum mau masih belum mau untuk menyerah begitu saja. Cuman akhirnya Aksa pun juga berkata udah capek dengan semua hubungan Bella, jadi terserah. Bella masih ngomong A sampai Z, ya udah biarin lu aja. Nanti pun juga bakal diusir. Jadi memang ini tinggal nunggu momentumnya aja teman-teman untuk bisa mengusir Bella. Tenang aja, itu pasti akan terjadi. Karena kan ya Aksa dan Pak Bastian Rahadian pun juga udah muak ya, capek sama kelakuan Bella yang seperti ini gitu loh. Jangankan mereka berdua, Zaki aja muak. Meskipun Zaki ujung-ujungnya bakal nolongin Bella juga. Cuman ya tetap ada hal-hal yang memang Bella ini tuh bisa dikatakan egois banget. Bener-bener parah gitu loh. Sehingga terlihat juga ketika lagi butuh Zaki,
Kalau lagi udah nggak butuh ya udah tinggalin. Kalau lagi butuh Aksa, tapi kalau udah nggak butuh tinggalin gitu terus kan. Kebiasaan dari Bella ini tuh sehingga akhirnya bikin Zaki sadar, Aksa sadar ya gimana mau percaya sama perempuan seperti ini. Penipu ulung, licik seperti ular. Bahkan Bastian aja sampai meminta Bella untuk diam dan jangan pernah berbohong lagi atau diusir. Sebetulnya begini, mungkin teman-teman pada kesel ya, kenapa sih nggak diusir, ditampar, ditendang aja? Itu pasti cuman Bastian tuh kayak pengen ngerjain si Bella dulu ini supaya apa? Supaya benar-benar kapok juga. Karena Bastian sadar Bella ini udah terlalu banyak bohongnya. Jadi ngelihat Bella berbohong, acting, pura-pura inilah, itulah, dan lain sebagainya macam itu menjadi hiburan teman-teman bagi Aksa, Amira, dan juga Bastian. Bahkan diketawain sama Reno, Hilda, dan juga Zora. Jadi level hina dan rendahnya si Bella ini udah tahap bawah banget. Sehingga ini yang pada akhirnya bikin Bella pun juga kesal sendiri. Ya lagian suruh siapa? Iya kan teman-teman? Suruh siapa coba? Kayak gitu-gitu. Gak jelas banget memang si Bella ini. Makanya jangan pernah salahkan Aksa, jangan pernah salahkan Pak Bastian kalau pada akhirnya Pak Bastian akan menjadi seperti ini. Toh memang Bella pun juga sekarang gak layak dipertahankan, gak layak untuk dibela, apalagi untuk diteruskan pernikahannya. Bagi Aksa sudah tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan rumah tangganya. Sehingga Aksa pun juga gak mau lagi dirayu, dibujuk atau apapun itu, supaya bisa kembali bersama dengan Bella. Tidak ada lagi. Bagi Aksa, semua telah berakhir. Dan Aksa akan membuka lembaran baru bersama dengan Amira. Makanya Aksa akan mengurus surat perceraiannya secepat mungkin. Supaya apa? Supaya nanti ketika bersama dengan Amira, gak perlu ada kontrak-kontrak lagi dan bisa langsung masuk ke surat-surat resmi. Sehingga pernikahan Aksa dan juga Amira ini bisa resmi. Supaya ada payung hukumnya. Nah maksud dari payung hukumnya apa? Supaya gini, ketika nanti Bella mau nuntut apa-apa gak bisa. Ketika pokoknya ada permasalahan apa tuh nggak bisa. Jadi supaya Amira bisa menjadi pewaris, kalau ada payung hukum, mereka kan terbukti sah di mata Tuhan dan negara juga. Jadi kalau misalnya ketika nanti anaknya lahir, kan dilihat tuh silsilahnya. Ya intinya gitulah, agak ribet emang ngejelasinnya. Kalau semua udah ada pernikahan resminya, akan dengan sangat gampang bagi Bastian untuk mengatur semua sumber keuangannya bagi anak yang dikandung sama Amira ini. Intinya untuk ngelengkapin dokumen aja biar lebih aman, lebih safety gitu loh. Dan ini pun juga disambut baik sebetulnya oleh Aksa dan juga Amira. Cuman karena Aksa sama Amira tuh gak mikirin harta warisan, jadi mereka tuh enjoy aja. Bahkan akhirnya Bastian pun juga kagum. Ternyata Aksa sama Amira gak mikirin warisan sejauh ini, gak seperti Bella gitu. Sehingga akhirnya Bastian pun juga bener-bener ngerasa bersyukur karena pada akhirnya punya menantu yang tepat dan pas bagi Aksa. Dan Aksa pun juga akhirnya punya istri yang begitu pas dan komplit bagi Aksa. Jadi kayak ada hikmahnya, ada banyak hal yang benar-benar bikin mereka happy juga. Dan ini tuh benar-benar luar biasa. Karena sudah tentu saja ya teman-teman, bagi Amira dan Aksa ini seperti sebuah hadiah, seperti sebuah kejutan yang mengejutkan. Yang tadinya gak kenal jadi kenal, yang tadinya gak tahu apa-apa tiba-tiba nikah siri, yang tadinya canggung sekarang jadi suka, yang tadinya cuma suka doang sekarang jadi nyaman, sekarang malah dipersatukan menjadi sepasang suami istri yang sebenarnya. Walaupun mereka ini udah sah, tapi kayak jadi sebenarnya aja gitu. Ini kan bikin happy banget. Dan buat Bella silahkan nangis di pojokan saja, karena memang tidak ada lagi yang akan dibela dari si Bella ini. Dan ini bener-bener luar biasa banget. Senang pokoknya. Luar biasa. Dan juga Aksa sama Amira akhirnya kita bisa melihat kemesraan yang begitu hebat lagi. Ada banyak kejutan juga di episode malam ini. Namun tentu saja selain itu pun juga kita akan melihat bagaimana tingkah dari Bastian yang akan dalam tanda kutip ngerjain Bella habis-habisan bersama dengan Aksa. Sebelum pada akhirnya Bella ini ditendang dari rumahnya Bastian Rahadian. Ya bukan cuma itu aja, bayangin teman-teman, kalau Bella ditendang dan sebagainya macamnya diceraikan, maka Zaki pun juga bakal mengkhianati Bella. Sebelum itu aja mau mengkhianati Bella, apalagi sekarang kalau benar-benar diusir. Wah, nasib buruk, karma kena batunya benar-benar datang untuk Bella, si licik, manusia licin seperti
ular ini. Gimana teman-teman? Seneng gak dengan episode malam ini? Coba kalau seneng boleh komen di bawah ya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.